Halo semuanya, jumpa lagi di Movieholic. Perkenalkan, nama saya Victor yang akan menjadi host Anda kali ini. Untuk video kali ini, kami akan mereview film terbaru dari MCU, yaitu Eternals. Dan jangan khawatir, review ini no spoiler. Tetapi sebelum kami mereviewnya, untuk video ini kami akan memberikan hadiah giveaway berupa Rp500.000 untuk 2 orang pemenang. Bagaimana sih mengikutinya? Sangat mudah. Teman-teman hanya butuh untuk subscribe channel ini dan tinggalkan komen di bawah. Kami akan mengumumkan kedua pemenang di video berikut ini. Dan untuk 2 orang pemenang di video kami sebelumnya yang membahas 10 info penting Eternals, kami ingin mengucapkan selamat kepada Nita Kusmawati dan Seto Sofian. Kami akan mengirimkan pesan dan mohon berikan email ke kami untuk kami hubungi. Nah, dengan itu mari kita masuk untuk mereview film Eternals. Dengan kesuksesan film Shang-Chi and the Legend of the Ten Ring di box office, MCU kembali muncul dengan film terbarunya, yaitu Eternals. Sinopsis singkat, film ini menceritakan tentang sekumpulan superheroes yang terpaksa untuk berkumpul dan bersatu kembali demi menyelamatkan kaum manusia dari bangsa Deviants. Disutradarai oleh Chloe Zhao, di mana hal ini cukup besar dikarenakan film-film MCU tidak pernah disutradarai oleh pemenang Academy Award. Chloe Zhao juga turut membuat screenplay-nya. Dari saya penggemar besar Marvel. Saya membaca komik-komiknya sejak kecil, dan saya menyukai hampir semua film MCU. Dan saya anggap apa yang dilakukan oleh MCU merupakan peraihan yang luar biasa. Walaupun begitu, saya sedikit ragu dengan film ini, dikarenakan trailernya tidak begitu membuat saya tertarik untuk menonton. Terasa ada yang kurang, dan saya merasa film ini film MCU yang hype-nya tidak sebesar film-film MCU lainnya. Di film ini, ada 10 tokoh utama yang diperkenalkan. Film MCU sebelumnya yang mencoba mengenalkan banyak karakter utamanya adalah Guardian of the Galaxy, di mana ada 5 karakter. Dan di sini, mereka mencoba untuk menggandakan jumlahnya. Dan belum lagi tambah karakter Dan Whitman yang diperankan oleh Kit Harington, di mana sebenarnya juga merupakan karakter penting di komik Marvel. Ada banyak hal yang film ini coba untuk lakukan. Salah satunya mencoba untuk bagaimana membuat para penonton mau meluangkan waktu untuk mengenal ke-10 karakter utamanya. Dan saya rasa mereka melakukannya dengan cukup baik, karena kita dapat mengenal karakter-karakter ini dengan lebih dekat. Tentu saja ada karakter-karakter yang mendapatkan waktu di layar yang lebih banyak dari yang lain. Tapi di akhir film, saya bisa mengerti peran-peran tiap karakter atau sifat mereka. Dan menurut saya cukup mengagumkan apa yang mereka lakukan untuk mengenalkan 10 karakter ke penonton. Ada banyak bintang di film ini. Angelina Jolie dan Salma Hayek. Tentu saja mereka bintang paling besar di jajaran casting ini. Salma Hayek berperan sebagai Ejek yang menjadi pemimpin di tim, dan Angelina Jolie sebagai Tina, seorang warrior. Tetapi mereka hanyalah bagian dari tim saja. Di film ini keduanya tidak diperlakukan sebagai bintang besar. Saya bisa bilang Angelina Jolie adalah bagian yang paling saya sukai dari film ini. Dan apabila Anda bertanya kenapa Angelina Jolie merupakan bintang besar yang terkenal, Anda bisa melihat alasannya di film ini. Setiap kehadirannya di film ini terasa sangat menakjubkan. Kemampuan aktingnya juga sesuatu yang saya merasa dibutuhkan di skrip di film ini. Di mana kemampuan aktingnya bisa mengisi sesuatu yang dibutuhkan untuk melengkapi kata-kata di skrip ini. Karena saya merasa skrip di film ini cukup buruk. Saya merasa aktingnya membuat karakter Tina menjadi lebih realistis dan juga kompleks. Dan chemistry-nya dengan Don Lee sebagai Gilgamesh terlihat sangat charming. Dan karakter lainnya yang saya sangat suka di film ini adalah Sprite yang dibintangi oleh Lia Mi-kyung. Dia mempunyai chemistry dengan semua karakter di film ini. Dan chemistry tersebut menjadi penting dikarenakan apa yang dialami oleh Sprite di cerita film. Kumail Nanjiani yang berperan sebagai Kingo membawa banyak energi di film ini, di mana cukup dibutuhkan dan cocok di film. Barry Keoghan sebagai Druid juga luar biasa. Saya merasa karakter ini yang paling kompleks di antara yang lain. Dan kemampuan akting dari Barry Keoghan memberikan alasan dari keputusan-keputusan yang karakter ini lakukan di film. Film ini menunjukkan momen-momen terbaiknya pada saat karakter-karakter ini berkumpul, di mana chemistry dari para aktor dan aktrisnya berjalan secara alami dan ditunjukkan ke para penonton, seperti humornya dan mereka saling meledek dan kerjasama mereka sewaktu bertarung. Film ini memberikan impresi yang jauh lebih baik pada saat menunjukkan hubungan para karakter ini.
Tapi sayangnya, seperti yang saya bilang sebelumnya, film ini berusaha melakukan banyak hal, seperti memberikan info-info kepada penonton yang sayangnya terasa cukup datar. Dan laju dari film ini terutama di act pertama menurut saya bisa lebih cepat. Akan ada momen-momen yang terasa berputar-putar dan terasa lambat. Action dari film ini pun terasa sedikit kurang. Walaupun ada momen-momen yang keren, tapi tidak benar-benar sesuatu yang akan kita ingat, karena terasa tidak ada yang baru. Karakter utama di film ini adalah Cersei yang diperankan oleh Gemma Chan, di mana film ini kita diajak untuk melihat dari sisi pandang dia. Penggambaran utama karakter ini adalah dia yang paling peduli terhadap kaum manusia dibanding para Eternals lainnya. Tetapi sayangnya, saya sebagai penonton merasa tidak bisa terikat dengan karakter ini. Di mana saya merasa film ini bisa mencoba untuk menceritakan karakter ini lebih dalam. Di mana seperti diperlihatkan di trailernya, banyak fans yang bertanya, kenapa mereka tidak ikut campur membantu sewaktu Thanos datang? Atau bahkan sepanjang sejarah manusia seperti Perang Dunia dan lain-lainnya di mana mereka hanya menonton saja. Karena apapun alasan mereka atau apa yang mereka diperintahkan, saya tetap merasa ini merupakan tindakan yang tidak keren sama sekali. Karena mereka tidak mau membantu. Saya suka di bagian waktu ada salah satu anggota Eternals yang menanyakan hal itu. Saya merasa itu aspek yang bagus, tapi saya tidak tahu apa saya bisa menerima alasan yang mereka berikan. Walaupun karakter-karakter mereka adalah karakter-karakter yang baik dan mudah disukai. Visual dari film ini cukup bagus, terutama di act ketiga film ini. Tetapi ada beberapa part visual yang cukup mengganggu saya, terutama di bagian-bagian Deviants, yang kalau kita bandingkan dengan Shang-Chi mempunyai komponen visual yang sangat banyak, yang mungkin tidak masuk dengan dunia nyata yang kita tinggali, tetapi visualnya masuk dengan dunianya mereka, dunia di film tersebut, dan kadang hanya itu yang dibutuhkan di sebuah film. Belum lagi ada estetika visualnya di desain film tersebut, dan sayangnya saya tidak bisa melihat hal itu di film ini. Visual dari Deviant terasa kurang masuk dengan dunia di film Eternals. Secara keseluruhan saya merasa film ini just okay. Ada momen-momen yang menurut saya cukup lovely tapi tidak hebat. Dari saya merasa ini tidak akan menjadi film di daftar atas dari film-film MCU. Mungkin lebih di sekitar daftar menengah ke bawah kalau dari saya. Saya merasa film ini tidak mencapai potensi yang bisa mereka capai. Tetapi tentu saja ini hanyalah opini saya, yang mungkin tidak sama dengan opini kalian setelah melihat film ini. Oh, jangan lupa, ada 2 scene setelah kredit. Nah, dengan itu mari masuk ke skor untuk film ini. Kami dari Movieholic memberikan skor 6,5. Ya, inilah review no spoiler dari kami tentang film Eternals. Kami ingin sekali mendengar pendapat teman-teman tentang film ini. Dan jangan lupa untuk tinggalkan komen kalian di bawah untuk kesempatan memenangkan hadiah giveaway dari kami, yang akan kami umumkan pemenangnya di video berikutnya. Silahkan cek video review kami lainnya, dan apabila teman-teman menyukai review kami, mohon supportnya untuk like video ini dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Remember, be strong, be kind, and be super.